Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sesuai agenda kita pagi ini kita mulai membacakan tafsir dari Al-Quranul Karim dengan kitab tafsir Jalalain ya. Semoga apa yang kita bacakan ini bisa menjadi pengingat kita, bisa menjadi penyemangat kita untuk semakin semangat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui dalam tafsir ini saya hanya mentranslate ya, hanya memindahkan apa yang ada di kitab ini untuk kita pahami secara bersama-sama. Bukan kok aku nafsiri secara logika, secara itu enggak ya, karena kayak aku bukan jauh dari ilmunya para ahli tafsir, jauh ya. Tapi kita mencoba untuk memahami makna-makna yang ada dalam kitab ini, kemudian kita sambungkan ya, kita korelasikan dengan kehidupan kita sehari-harinya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah diawali dengan surah Al-Fatihah ya. Jadi surah Al-Fatihah ini menjadi surah yang terakhir yang ditafsiri oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli ya. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsirnya, karena kemarin kita sudah terangkan bahwasanya Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini dia menafsiri Al-Quran tafsir ini tidak dari surat Al-Fatihah dimulainya, tapi dari surat Al-Kahfi. Nah, dari surat Al-Kahfi, mulai surat Al-Kahfi insyaallah di juz ke-16 itu beliau mulai menafsiri sampai terakhir surat An-Nas. Nah, sampai surat An-Nas. Nah, setelah surat An-Nas beliau balik ke surat Al-Fatihah, mulai nafsiri surat Al-Fatihah, menafsiri ngarang kitab ini. Tapi qadarullah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, selesai dia menafsiri surat Al-Fatihah, menulis karangannya ini, beliau kemudian diwafatkan oleh Allah. Jadi meninggal ya. Nah, kemudian akhirnya seterusnya dilanjutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti yang merupakan salah satu murid dari beliau ya. Jadi surah Al-Fatihah ini awal dari Al-Quran yang ditafsiri oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Banyak yang burung nih malam ini. Ayo. Karo burung walet Pak. Nah, seriti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang ya. Bismillahirrahmanirrahim sudah sering kita tafsiri ya. Allah itu menyebut Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahim. Ar-Rahman ini, pengasih ini maksudnya apa? Maksudnya sifat kasihnya Allah kepada semua makhluk, kepada semua orang, itu Ar-Rahman ya. Kepada semua orang ketika masih di alam dunia. Jadi siapapun makhluknya Allah, baik dia rajin sholat maupun dia maksiat, itu tetap dikasihi oleh Allah, tetap diberi jatah ya. Tetap diberi jatah untuk melaksanakan aktivitas kehidupannya sehari-hari, meskipun dia maksiat ya. Meskipun dia kafir sekalipun, tetap diberi jatah oleh Allah Subhanahu wa taala tiap untuk melanjutkan kehidupannya di alam dunia.
Bahkan dunia ini disebutkan dalam riwayat lain bahwasanya dunia ini merupakan surganya kaum kafir. Surganya wong kafir. Makanya karena jadi surganya wong kafir, jangan heran. Wong kafir itu akhirnya dia heboh ketika hidup di dunia ini, heboh nih ya. Wong yang tidak mengenal Allah itu, tidak mengenal tauhid, tidak mengenal Islam, bahkan misalnya tidak mau mengenal Islam, kehidupan dunia jadi heboh. Bahkan saking hebohnya sampai tidak terkendali dalam menjalani kehidupan dunia. Makanya kemudian pergaulan bebas, kemudian segala sesuatu hal yang berupa kenikmatan dan kehebohan dunia itu selalu dikerjakan dan dilaksanakan oleh orang-orang kafir itu dengan semangat, ya, dengan semangat, mabuk-mabukan dan lain sebagainya, ya. Nah, ini sebenarnya merupakan surganya wong kafir di dunia. Nah, surganya wong Islam kaget kata Allah, ya. Wong Islam itu dunia itu cukup seadanya baik, ya. Tetapi nanti di akhirat maka dia akan mendapatkan surga yang hakiki. Karena kehidupan dunia itu adalah fana. Fana itu adalah sementara. Kehidupan dunia ini sementara. Kita bela umuran 40 ke pojok ini, ya. Kita lah merasa bahwa kita ini lah tua ini. Lah tua ini, ya. Meskipun semangatnya masih cak muda, tapi kenyataannya kita lah tua. Jadi makanya disebut dengan sementara itu di situ, ya. Jadi sedangkan Ar-Rahim itu sifat penyayangnya. Penyayang, sifat sayangnya Allah Subhanahu wa taala khusus bagi orang yang beriman. Khusus bagi orang yang beriman nanti di alam akhirat. Jadi bismillahirrahmanirrahim dalam arti dalam arti yang sempurnanya seperti itu. Allah yang maha mengasihi seluruh makhluknya dan menyayangi hanya untuk orang yang beriman. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillahirrahmanirrahim ini, ya, jumlah hurufnya hitung dulu, ada filosofinya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 huruf. Nah, ya, 19 huruf, maka 19 huruf. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini, ya, hurufnya inti dari bismillahirrahmanirrahim ternyata ada pada lafaz pertama, yaitu bismi, ya. Bismi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lafaznya itu ternyata terangkum semuanya di dalam makna dari bismillahirrahmanirrahim, semuanya terangkum di dalam huruf ba, ya, yang ada di awal kalimat. Makanya kemudian ketika kita bisa memaknai dan bisa menghayati kalimat bismillahirrahmanirrahim, galo-galo kesombongan, seluruh rasa ketidakpatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan hilang, ya. Diganti dengan rasa ketaatan, rasa kepatuhan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengawali Al-Quran ini dengan sifat kasih dan sayang. Ketika Allah mengawali Al-Quran dengan sifat kasih dan sayang, maka seyogyanya kita manusia pun hambanya, seyogyanya juga selalu mengawali kegiatan kita, mengawali aktivitas kita, mengawali hidup kita sehari-hari juga dengan rasa Ar-Rahman Ar-Rahim, rasa kasih sayang. Jadi
apa namanya, dihindari nian. Misalnya pagi-pagi, mengawali pagi-pagi lah ribut dengan apa namanya anak bini, lah ribut dengan apa namanya, lah ribut dengan mantu, lah ribut dengan mertua, lah ribut dengan tetangga, padahal masih pagi. Tidak bagus. Ini ya. Karena apa? Maknanya apa? Hikmah dari Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengawali Al-Quran itu dengan sifat kasih sayang. Maka kita hambanya juga seharusnya meniru Allah. Meniru Allah, mengawali setiap kegiatan, setiap kehidupan, setiap aktivitas kita dengan sifat Ar-Rahmanur Rahim, yaitu sifat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim ini dua ismul zat, dua asmaul husna yang juga disematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dua asmaul husna ini juga sifat yang terkandung di dalamnya juga boleh, bahkan wajib kita ikuti, wajib kita tiru. Karena dalam asmaul husna itu kan ada 99 nama. Nah, dari 99 nama itu ada yang sifat Allah yang wajib kita ikuti, ada yang apa namanya boleh kita ikuti, boleh tidak, ya. Ada juga sifat yang tidak boleh kita ikuti. Dari Asmaul Husna yang 99. Dan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini sifat yang termasuk sifat yang wajib kita ikuti maknanya. Wajib kita ikuti maknanya. Nah, yang boleh contohnya apa? Yang boleh contohnya sifat Al-Ahadu. Sifat Al-Ahad, sifat yang maha esa, dewean. Kamu tuh nak dewean boleh, nak tidak dewean juga boleh, ya. Hidup di dunia ini kalau tidak galak dewean nyari pasangan, kalau nak dewean ya dosa nyari pasangan. Itu ya. Yang penting tidak misalnya dari contoh ya menikah. Ya, yang penting kita tidak membenci ada wong yang tidak nikah misalnya sama karena dia nak dewean, meniru sifat ahadnya Allah, ya, misalnya seperti itu ya, sifat ahadnya Allah yang sendirian, ya. Aku niru sifatnya Allah baiklah, ya, sendirian, padahal sebenarnya dia tidak laku. Tapi karena nak itu tadi nak agak kerennya dikit, oh aku ini niru sifatnya Allah, sifat Asmaul Husna yang Al-Ahadu, yang sendirian. Itu ya. Nah, jadi boleh ditiru, tapi yang penting dia tidak membenci syariah itu, tidak membenci syariah menikah. Kalau tidak membenci, meskipun itu namanya dia belum dapat jodohnya. Alasannya apa? Itu tadi meniru sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ahadu, yang sendirian atau yang maha esa itu. Padahal aslinya tadi tidak laku. Nah, boleh diikuti. Nah, ada yang tidak boleh diikuti satu sifat Asmaul Husna seluruhnya. Dari 99 itu ada satu yang tidak boleh diikuti, yaitu Al-Mutakabbir, ya. Al-Mutakabbir yaitu apa? Sifat Allah yang maha sombong. Nah, ini ya. Jadi Allah itu termasuk untuk melegalkan keagungannya. Allah memiliki satu sifat yang disebut Al-Mutakabbir, ya, yang maha sombong, dan itu hanya milik Allah. Tidak boleh terus hambanya terus mikut-mikutan apa pengen mematrikan sifat tersebut di dalam dirinya. Tidak boleh, malah ada larangan, ya. Malah ada larangan, barang siapa yang la yadkhulul jannah man fi qalbihi darratun minal kibr. Dalam hadis seperti dia katakan demikian, tidak akan bisa masuk surga bersama orang-orang terdahulu seseorang yang di dalam hatinya ada zarrah, ada
sedikit atau kalau bahasa sekarang itu seberat atom, di dalam hatinya ada sifat kesombongan. Ya. Nah, ini tidak boleh. Nah, bahkan iblis itu iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kok tidak mengakui keesaan Allah. Bukan kok iblis itu tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, tidak. Tetapi ternyata iblis itu menerapkan sifat kesombongan itu di dalam kehidupan. Makanya akhirnya dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Ya. Nah, apa sifat kesombongan itu? Ya, sifat merasa lebih baik. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dalam Quran lain dikatakan seperti itu. Ya. Ketika Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam, kemudian mengatakan, untuk apa saya bersujud kepada Adam ya Allah? Ana khairum minhu, saya itu lebih baik, lebih bagus dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari neraka, dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari panah. Ini. Jadi nengok asal muasalnya, kemudian iblis ini menyatakan merasa lebih baik. Jadi sebab musababnya iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kok dia tidak mengakui keesaan dan ketauhidan pada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia merampok, istilahnya ya, mengambil sifat kiber, sifat mutakabirnya Allah, kemudian dia hiasi dalam kehidupan dia sehari-hari. Nah, inilah yang menjadi asal muasal laknat Allah terhadap dirinya. Makanya kemudian dalam para ulama pun mengajarkan pada kita, jangan sifat Allah yang satu itu jangan kita hiasi dalam kehidupan sehari-hari. Maka karena apa? Kalau kita ambil sifat tersebut, maka Allah akan murka. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah mengawali Al-Quran ini dengan Ismuzat atau dengan Asmaul Husna, salah dua Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Makiyah. Surat Al-Fatihah. Suratul Fatihah disebut sebagai surat pembuka. Makiyatun, yang diturunkan ketika sebelum hijrah. Maksudnya termasuk golongan ayat-ayat Mekah ya. Jadi diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah ya. Meskipun ya tidak harus di Mekah ya. Kadang ayat-ayat itu diturunkan ada di daerah di luar Mekah ya. Tapi ketika sebelum hijrah ayat itu diturunkan, maka digolongkan ke dalam surat Makiyah ya. Surat itu ada satu Makiyah, ada Madani, ada Madaniyah ya. Makiyah itu adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah. Madaniyah itu surat yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah. Sab'u ayatim bil basmalah. Ya, surat Al-Fatihah itu jumlahnya 7 ayat. 7 ayat dengan mengambil basmalah sebagai ayat pertama ya, sebagai ayat pertama. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Menurut mazhab Imam Syafi'i ya, kemudian basmalah bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat pertama. Tapi menurut mazhab Imam Malik dan Imam Hambali, basmalah itu bukan merupakan ayat pertama Fatihah ya. Jadi basmalah itu tidak dianggap sebagai ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Tapi surat Fatihah tetap menurut mazhab Imam Hambali dan Imam Malik, Al-Fatihah tetap 7 ayat. 7 ayat. Nah, kalau kalau kita ketika menyatakan bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, maka ayat ketujuhnya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu satu ayat yang
utuh. Tetapi menurut Imam Madzhab Malik dan Madzhab Hambali, ketika basmalah itu bukan merupakan yang pertama, maka ayat ke-6 dan ke-7-nya siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, sampai ayat ke-6, kemudian ayat ke-7-nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu ayat ke-7. Jadi harus sebenarnya wong Islam meskipun awam seperti kita itu harus memahami bahwa seperti itu. Makanya nanti ya ketika misalnya ada saudara-saudara kita ngimami dia tidak baca Al-Fatihah ya tidak baca Al-Fatihah ya kita harus klarifikasi ya. Tidak baca Fatihahnya itu bukan tidak baca Fatihah, tidak baca basmalah ya. Nah, izin bukan ya. Tidak baca basmalah, kita harus klarifikasi ya. Tidak baca basmalah itu karena apa? Nah, itu kan seperti itu ya. Apa disirikan? Kalau disirikan berarti dia baca, tidak masalah ya. Kalau disirikan berarti dia tetap baca, itu kan. Maka tidak masalah. Kalau dia tidak baca sama sekali ya, maka itu harus kita klarifikasi ya. Kalaupun misalnya dia menyatakan bahwa dia mazhabnya Imam Malik, mazhabnya itu ya berarti kita harus menghormati perbedaannya sudah. Jadi kembali kepada kepada prinsip ibadah ya. Ketika seperti itu maka kita diberi ruang untuk perbedaan, maka silakan ya. Nah, yang tidak boleh itu yang tanpa status ya, yang tanpa status. Karena itu kalau tanpa status, maksud tanpa status itu dia baca basmalah tapi dia tidak tahu hukumnya apa. Nah, ini namanya tanpa status. Nah, ini bahaya kalau jadi imam, ini batal sholat makmumnya ini ya, batal. Yang seperti itu, makmumnya dia wajib mengulangi lagi ya. Ngapa tidak baca bismillah? Ayo ikut keren nih bay. Wong sekarang banyak imam tidak baca bismillah. Nah, apa ya yang model ini ya? Itu namanya tanpa status. Mikut trending ya, misalnya kerennya sekarang itu banyak, misalnya imam tidak baca bismillah, ikut-ikutan bay. Nah, ini yang tidak boleh ya. Ini yang tidak boleh. Kalau dia punya prinsip ini, basmalah itu bukan merupakan itu, nah, ya sudah, berarti dia ada prinsip, ada ilmu yang menjadi sandaran dia, ya sudah. Yang seperti ini enak gitu ya, enak, berarti dia ada ilmu sebagai sandaran. Maka di sini disebut diberikan ruang tasamuh, toleransi dalam beribadah ya, toleransi. Nah, kalau sekedar itu tadi ya, karena banyaknya nemu wong tidak baca basmalah istilahnya, akhirnya langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, misalnya seperti itu ya. Nah, seperti yang kita yang mazhab Syafi'i yang biasa baca basmalah, menyatakan bismillah sebagai salah satu ayat Al-Quran, ayat Al-Fatihah, maka ya harus klarifikasi, bukan kok memprotes, bukan ya, bukan memprotes, bukan. Kita itu istilahnya klarifikasi. Nah, bahasa Al-Qur'annya tabayun ya, tabayun, pengen penjelasan. Kalau dia sudah menjelaskan ya sudah ya. Kalau menjelaskan misalnya, ini Fatihah ini menurut aku, misalnya menurut aku sebagai imam, ini Fatihah basmalah itu bukan merupakan surat dari Al-Fatihah. Jadi hukumnya itu boleh dibaca, boleh tidak hukumnya. Karena dia bukan bagian dari Al-Fatihah. Berarti dia punya ilmunya. Nah, sudah ya, seperti itu. Ya. Nah, kalau aku ulangi lagi tadi, ketika yang tidak seperti dalam basmalah ya. Dalam Al-Fatihah itu basmalahnya tidak membaca ya. Bahasa saya tidak membaca ya, bukan masalah dia membaca keras atau sirnya keras atau pelannya, tidak ya. Kalau dia maco pelan itu berarti masih maco ya, tidak masalah ya, seperti ini ya. Misalnya Allahu Akbar, Bismillah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, bismillahnya dia maco berarti ya. Nah, masalah sudah ya. Itu ya. Cuman disirnya baik ya. Masih malu dia maco basmalah. Apa maco basmalah agak agak dikuatkan, mungkin agak malu-malu dikit ya. Nah, ini tidak masalah seperti itu. Ya. Masih maco, tapi ketika idak maconian, ini ya maksudnya ya, ketika idak maconian, sekarang kan banyak seperti itu ya, seperti ini. Maka itu harus kita klarifikasi. Karena apa? Hal diklarifikasi karena berkaitan dengan keabsahan ibadah kita pula, ya. Kalau dia itu tadi hanya sekedar ikut tren, maka ibadah kita ya sudah, kita ulangi lagi jamaah dengan sholat yang kita makmum dengan dia tadi, batal sholat kita, ya. Karena dia tidak memiliki keyakinan yang didasari dengan ilmu. Ya. Nah, itu ya. Maka berarti kita ulangi lagi, batal sholat kita bermakmum dengan dia. Nah, itu ya. Bahkan aku ini lah ngambil pendapat yang sudah sangat ringan, yang paling ringan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Kalau pendapat Imam Syafi'i nian yang pendapat golongan mayoritas Imam Syafi'i ini hanya diikuti oleh wong-wong Indonesia ini, ya. Bermakmum dengan orang yang meyakini, ini ya, orang yang meyakini basmalah itu bukan surat Al-Fatihah, itu tidak boleh. Ini yang beratnya ya. Tetapi kita ini menerapkan dalam kehidupan sosial masyarakat tidak bisa yang berat-berat ya, istilahnya itu kan ya. Nah, karena juga pesan yang Mbah Mun itu seperti itu. Kalau kamu berhubungan dengan masyarakat banyak, carilah hukum yang paling ringan. Tapi kalau kamu menerapkan untuk diri sendiri, maka carilah hukum yang berat ya. Makanya aku carikan yang paling ringan istilahnya. Sudah, kalau sudah basmalahnya lah, karena didasari dengan ilmu tadi dia tidak baca basmalah, ya sudah, ya, sah-sah baik. Meskipun sebagian menyatakan tetap tidak sah, tapi apa ya sah-sah baik. Karena apa? Hidup sosial kemasyarakatan kita. Tetapi kalau itu tadi, kalau didasari hanya tren, ya, aku nak ikut gayanya imam itu baik lah, ya, Imam Sudes misalnya, ya, Imam Masjidil Haram, ya, tidak ikut Fatihah, tidak maca Fatihah, ya sudah ikut gayanya Imam Sudes, ya tidak bisa, ya, tidak bisa seperti itu, tidak bisa dijadikan landasan ibadah, ya. Maka ketika kita bermakmum dengan orang yang hanya alasan seperti itu, maka batal sholat kita tidak sah, yaitu ya. Jadi kita harus mengulangi lagi. Nah, tapi saya garis bawahi lagi tadi ya, bahwa yang dikatakan, yang dilakukannya itu tidak membaca basmalah ya. Kalau dia membaca masih sir, ya kata no problem ya, no problem. Jadi bismillahirrahmanirrahim ya. Surat Al-Fatihah merupakan berjumlah 7 ayat. Makanya disebut dengan julukan Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani itu apa? Sab'ul Mathani itu 7 ayat yang diulang-ulang. Di dalam Al-Quran juga dikatakan seperti itu. Walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal azim. Ya. Jadi sungguh kami berikan kepadamu wahai Muhammad sab'am minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, 7 ayat yang diulang-ulang dalam Quran sendiri. Wal Qur'anal azim, dan Al-Quran yang agung. Nah, sab'am minal masani itu sepakat ulama para ahli tafsir menyatakan bahwa itu adalah surat Al-Fatihah. 7 ayat yang diulang-ulang. Sebab apa? Ya, kita dalam sholat itu kan, dalam 17 rakaat dalam sholat itu kan kita selalu baca Al-Fatihah ya. 17 rakaat di dalam sholat setiap hari, sehari semalam itu kita selalu membaca surah Al-Fatihah, diulang-ulang terus. Makanya disebut dengan surat Al-Fatihah itu sab'am minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang.
Nah, Fatihah ini hukumnya penting. Kenapa menjadi pokok dari surah ya, dari surah Al-Qur'an? Karena dia juga menjadi pokok dalam ibadah pokok kita. Ya. Ibadah pokok kita sholat, kemudian sholat itu pokoknya kegiatan pokoknya dalam sholat itu baca Al-Fatihah, kegiatan inti. Ya. Kegiatan inti dari sholat itu adalah Fatihah. Maka disebut dalam hadis ya, disebut dalam hadis Rasulullah SAW, la sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat kecuali dengan membaca Fatihatil kitab, membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini ya. Tidak sah salat kita kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka surah Al-Fatihah itu menjadi salah satu surat yang maha penting di dalam kehidupan kita. Karena apa? Bergandengan dengan ibadah, ya, bergandengan dengan ibadah. Jadi, lah Pak Ustadz, cak mana kalau itu misalnya aku makmum terus tidak sempat maca Fatihah, no, lain lagi ceritanya kalau makmum itu ya. Kalau makmum itu ada itu nah yang depan ini si kok tukang penjamin gitu tuh ya. Ada penjaminnya ya. Ada imam. Kalau makmum itu bahasanya kalau makmum berarti ada imam kan? Imam itu lah ada penjamin. Nah, ini yang menjamin gitu tuh ya. Maka terima kasih lah gitu dengan Pak Imamnya. menjamin sholat kita, iya. Menjamin sholat kita. Jadi ketika kita tidak membaca Fatihah dalam sholat jamaah, ya, maka kita sudah ada dalam keadaan yang, maksudnya dalam keadaan yang mendesak ya, dalam keadaan mendesak, dalam keadaan tertentu kita tidak mampu membaca Al-Fatihah dalam sholat jamaah, maka sudah Fatihah kita sudah dibacakan oleh imam, tidak masalah. Contohnya apa? Kita pas datang terlambat masbuk kan, misalnya seperti itu ya kan, masbuk. Nah, Al-Fatihah misalnya baru dapat 1 ayat 2 ayat, imam lah rukuk ya, imam lah rukuk, ya sudah ikuti baik imam. Karena apa? Berarti Fatihah kita tuh sudah dijamin oleh imam tadi, sah itu ya. Tapi jangan pula lah takbir sama-sama imam, Allahu Akbar, kata imam kita Allahu Akbar, dan Fatihah pula dibaca oleh imam. Nah, ada yang batal sholatnya, tidak jadi sholat model itu. Wah, lemak nian, ayah jadi lemah. Betul lah, Pak Imam ada dah. Fatihah pula di itu di, dah, berutuk dewi. Oh, dan sembahyang. Nah, ini tidak jadi. Ya. Jadi pentingnya Al-Fatihah itu karena seperti itu, menjadi ibadah inti dari ibadah inti kita aja. Istilahnya intinya inti ya, intinya inti adalah Al-Fatihah ya. Karena apa? Inti kehidupan kita ini adalah ibadah, inti ibadah adalah sholat, inti sholat adalah surah Al-Fatihah. La sholata illa bi Fatihatil kitab, kata Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pagi ini. Untuk selanjutnya nanti akan kita lanjutkan ya pembahasan kita tentang surah Al-Fatihah ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon dimaafkan, pada Allah mohon diampunkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.